Selamat sahabat bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa kembali berkumpul pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, seorang perawat bernama Moira Suraj, dia bekerja di United Kingdom National Health Service di Inggris. Dia memiliki pengalaman sebagai tenaga medis yang cukup lama. Namun di 3 tahun terakhir, dia memilih jalur untuk menjadi seorang trainer. Trainer. Jadi dia memberikan training, eh, memberikan kuliah kepada tenaga-tenaga medis yang lain. Lalu dia sudah sebelumnya dia memang bekerja di ICU. 3 tahun dia sudah meninggalkan pekerjaan ICU. Dia sudah mendapatkan job yang baru. Lalu kemudian pandemi COVID-19 ini pun datang dan menjadi sebuah krisis yang luar biasa yang dihadapi juga di Inggris sana. Kemudian dia akhirnya mendaftarkan diri sebagai volunteer. Dia mau datang lagi kembali bekerja di Intensive Care Unit atau yang kita kenal dengan ICU. Kemudian dia memutuskan sana, dia bekerja di dalam sebuah kondisi yang seperti yang sebelumnya dia tidak pernah rasakan. Walaupun dia memiliki pengalaman hampir 10 tahun bekerja di ICU. Di dalam keadaan normal yang biasanya dia bekerja waktu itu, dia paling mungkin melayani pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan itu mungkin hanya satu. Tetapi di dalam kondisi yang saat ini ketika dia kembali ke ruang ICU, dia bisa menghadapi melayani sampai 3 orang sekaligus pasien yang menggunakan eh, apa namanya alat bantu pernapasan. Lalu kemudian dia harus menggunakan PPE. Dia harus menggunakan PPE yang membuat pekerjaannya itu juga tidak pergerakan kurang 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 bebas, kemudian merasakan panas dan lain-lain. Tapi dia menikmati pekerjaan itu. Dia pun kebingungan sebetulnya mau bilang apa nanti ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, ke keluarganya, ketika dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke ICU di tengah-tengah pandemi COVID tersebut. Dan dia sampaikan bahwa keadaan itu seperti cukup luar biasa yang tidak bisa dia bayangkan. Sepanjang minggu dia merasakan sebuah tekanan di dalam pekerjaannya dan mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Tapi satu kali dia sempat memegang tangan pasiennya sebelum mereka meninggal dan akhirnya meninggal pada saat dia berpegangan tangan. Mauri ini dia bersama-sama dengan pasien bercerita mengenai keluarga pasiennya, pun demikian menceritakan hal-hal yang menyenangkan yang sebelumnya mereka sudah uh, alami bersama-sama dengan keluarganya mereka masing-masing. Dan sebuah pengalaman yang luar biasa yang dia rasakan bahwa dia bisa seakan-akan mengantarkan pasien tersebut di genggaman tangannya. Tidak ada orang yang sakit lalu kemudian mati dan kemudian mati di dalam kesendirian. Tapi semua pasiennya yang meninggal pada waktu itu harus dikuburkan sendirian tanpa ditemani oleh keluarga-keluarganya. Namun demikian, katanya, untuk bisa melanjutkan terus kembali pekerjaan ini, seluruh lingkungan yang ada di sekitar dia mendukung. Mereka sesama tenaga medis perawat saling mendukung, baik itu melalui kata-kata yang yang positif dari gestur tubuh mereka ketika mereka berpapasan. Kemudian juga dari keluarganya memberikan selalu mengirimkan teks kepada dianya untuk menguatkan dia untuk tetap bisa bekerja, dan dia merasa bangga di situ. Merupakan sebuah kekuatan baginya ketika semua orang yang ada di sekelilingnya mendukung dia.
Walaupun ketika pasien yang mati di tangannya itu eh, terbawa di dalam mimpinya, karena dia sangat eh, hatinya sangat gundah, merasakan kesedihan yang dalam sekali. Akhirnya dia pun ketika dia tidur, dia pun bisa mengingat kembali, seakan-akan datang di dalam mimpinya, kesedihan akan ditinggalkan oleh pasiennya tersebut. Kemudian ada banyak selain teks, SMS, WhatsApp mungkin, banyak juga kartu-kartu yang dikirimkan, bunga, goodie bag yang dia terima beserta teman-temannya yang mendukung mereka. Tapi, saudaraku sekalian, yang disampaikan oleh tenaga medis Moira ini dikatakan bahwa kehidupan yang dia alami saat itu sungguh kelam, tetapi dia baru merasakan betapa sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada dia dan sahabat-sahabatnya untuk bisa tetap melayani di tengah pandemik. Di lingkungannya banyak yang meninggal, tetapi Tuhan masih memberikan kehidupan kepada Mora dan teman-temannya. Cerita singkat yang saya sampaikan di awal kebaktian ini, pesan yang juga disampaikan oleh Mora ini, untuk mengingatkan kita kembali betapa berharganya sebuah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu, mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dan tentunya dengan sesuatu atau tindakan apapun yang memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita akan memulai kebaktian Vesper online pada malam hari ini. Dan nanti doa akan dibawakan oleh John. Kemudian yang akan membawakan firman kepada kita pada malam hari ini adalah adik kami Isnail Immanuel. Saat ini dia berada di Pematang Siantar untuk menempuh pendidikan kependetaan. Yang sebelumnya dia adalah seorang perawat, lalu kemudian memutuskan untuk berkuliah kembali untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai seorang pendeta di Siantar. Dan pujian dalam lagu akan dibawakan dari tempat yang jauh, dari Silang di Filipina, yang akan dibawakan oleh Depta Karya Sister. Marilah saudaraku sekalian, kita sama-sama tunduk kepala. John akan membawakan doa sebagai pembuka dari kebaktian kita malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dari Abang Isnail. Berkati Abang Isnail yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, dan kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berilah kami kesehatan dan kekuatan, dan semoga virus corona ini cepat hilang dan orang yang sakit atau yang terinfeksi virus corona cepat sembuhkan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih John yang sudah membawakan doa buka bagi kita. Setiap kali saya mendengar kakak beradik ini bernyanyi, saya sangat senang sekali. Suaranya merdu. Lagu yang dipilih untuk dinyanyikan malam ini adalah Lord I Need You. Saya yakin sama halnya seperti saya terangkat iman saya ketika mendengar lagu ini. Saya yakin saudara-saudara juga akan mengalami sebuah pengalaman yang sama. Mari kita dengarkan sebuah lagu dari Depta Karya Sister. I
my righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, your grace is more. When grace is wrong, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rest in you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need Puji Tuhan, sebuah lagu yang luar biasa yang dibawakan oleh The Takaria Sister. Kita tahu semua, pada saat ini, di saat yang lalu, di saat yang akan datang, bahwa yang hanya kita perlukan sebetulnya adalah Tuhan. Judul khotbah yang akan dibawakan oleh Isnail pada malam hari ini yaitu pengharapan di tengah krisis. Pengharapan itu juga Tuhan. Dan sangat cocok sekali sepertinya dengan lagu yang dibawakan oleh The Takaria Sister. Untuk itu, saya mengundang kita semuanya mempersiapkan hati dan pikiran kita. Setelah mendengarkan lagu pujian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Shalom, selamat malam. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Kita puji nama Tuhan karena kasih setianya yang berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari Sabat yang kudus dan berkati ini, kita umat-umat Tuhan bisa berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan namanya melalui media online pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan, dengan kemampuan.
kita bisa beribadah kepada Dia pada malam hari ini. Malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami bersyukur memuji Engkau atas segala berkat yang Engkau izinkan kami alami. Kami bersyukur atas pertemuan indah pada malam hari ini. Bantu kami untuk bisa mengerti akan rencana-Mu dan bisa memahami rencana maksud-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Krisis. Masing-masing kita memiliki atau berada dalam tahap-tahap krisis masing-masing. Terlebih khusus pada saat ini ketika kita menghadapi COVID-19. Ada beberapa dari kita mungkin mengalami krisis atau mengalami penyakit secara fisik, tertimpa oleh sakit, mungkin karena dampak dari COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lainnya. Ada beberapa dari kita mungkin mengalami masalah finansial, krisis dalam finansial. Beberapa dari antara kita atau bahkan sahabat kita, kenalan kita mengalami masalah dalam finansial, mungkin di PHK dari tempat kerja ataupun masalah-masalah yang lain. Apakah ketika kita mengalami krisis, mengalami pergumulan titik terberat dalam kehidupan kita, mungkinkah ada pengharapan? Mungkinkah secercah harapan kita bisa dapatkan ketika kondisi kita terpuruk dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa? Malam hari ini, mari kita sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berjudul pengharapan di tengah krisis. Berbicara pengharapan di tengah krisis, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Apabila kita mempelajari lebih dalam ayat ini, perikop ini ayat demi ayatnya, kita akan dapati bahwa waktu itu sang guru agung, dia datang di rumah Petrus, salah satu dari muridnya, di Kapernaum. Mereka berkumpul bersama-sama, orang banyak berkumpul mau mendengarkan nasihat atau ajaran dari sang guru agung. Begitu banyaknya orang sampai-sampai seluruh ruangan terisi penuh dengan orang para pendengar. Bahkan di luar pun orang berdesak-desakan ingin mendengarkan sang guru agung. Sampai pada suatu ketika datanglah 4 sekawan membawa seorang yang lumpuh. Mereka menggotongnya dengan tempat tidur, membawanya dengan maksud membawa sang lumpuh ini bertemu sang guru agung, Yesus Kristus sendiri. Mereka mencoba berulang-ulang. Apakah berhasil? Dengan jelas dalam ayat ini dikatakan mereka tidak berhasil. Mau mencoba untuk melewatinya, mereka tidak bisa. Sampai akhirnya mereka dengan susah payah menaiki tangga dan naik ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh ini persis di depan Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Yesus menolak orang yang lumpuh ini? Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia langsung berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa? Orang lumpuh ini sebenarnya dia butuh kesembuhan. Kenapa ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni"? Mari kita lihat dari sudut pandang, beberapa sudut pandang dari cerita ini. Yang pertama,
kita lihat dari sudut pandang 4 orang yang menolong orang dusta ini. Mereka kita tahu bersama, mereka adalah orang yang tulus, ikhlas membantu. Mereka bersatu hati, fokus untuk keselamatan jiwa orang lumpuh ini. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri sendiri ketika mereka menolong. Mereka tidak memikirkan, apa yang akan mereka dapatkan? Apakah nama mereka akan terangkat? Apakah mereka akan dipuji-puji? Apakah nama mereka akan terkenal karena mereka menolong orang lumpuh ini? Tidak. Bahkan nama mereka pun tidak tercatat dalam kitab suci. Dan yang lebih indahnya adalah mereka memiliki iman tanpa syarat. Kenapa mereka memiliki iman tanpa syarat? Mereka percaya kepada Kristus. Mereka percaya bahwa Kristuslah yang akan menyembuhkan orang lumpuh ini. Mereka membawanya tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan segala sesuatu yang nantinya mereka akan dapatkan. Mereka beriman tanpa syarat, sehingga dengan rela, dengan segala upaya, mereka menyingkirkan segala halangan, segala kesulitan, dan membawa jiwa ini kepada Kristus. Lebih lanjut lagi, mereka rela berkorban. Apa yang mereka korbankan? Waktu, tenaga, segala aspek kehidupan mereka bisa mereka buat untuk hal yang lain yang mungkin lebih menguntungkan. Tapi mereka rela korbankan itu untuk menolong orang lumpuh. Sebenarnya, kira-kira siapa sih mereka ini? Bisa jadi mereka ini adalah keluarga terdekat orang lumpuh ini. Bisa jadi mereka adalah tetangganya. Bisa jadi mereka adalah sahabatnya, kawan lamanya, ataupun kenalan yang sangat peduli dengan keselamatan orang lumpuh ini. Lebih lanjut dikatakan, ketika mereka menolong, seperti yang kita sudah tahu tadi ceritanya, yang Yesus lihat iman. Pertanyaannya adalah, ketika saya menolong, membantu sahabat saya, teman saya, rekan saya, apa yang Yesus lihat dari saya? Yang kita perlu ingat adalah Tuhan tahu motif kita ketika kita menolong sesama kita. Tuhan tahu apa kesungguh-sungguhan hati kita ketika kita menolong. Tapi sungguh luar biasa, Yesus melihat iman mereka. Bagaimana dengan orang sekitar lumpuh ini? Bisa saja di sekitar orang lumpuh ini ada orang yang sama menderitanya, memiliki beban yang berat juga seperti sang lumpuh ini. Apakah mereka bisa membantu lebih? Yang mereka bisa buat adalah mereka bisa menyemangati, mereka bisa menguatkan, mendukung, bahkan mendoakan sang lumpuh ini. Bahkan mungkin bisa saja dari orang yang sama berbeban berat inilah sang lumpuh ini mendengar kabar tentang Kristus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatu. Dan dikatakan ada orang lain yang tentu saja yang lebih kuat dari yang lumpuh inilah yang menolong. Kita lihat selanjutnya dari sudut pandang orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini kita tidak tahu sudah berapa lama dia menderita penyakit ini. Tetapi yang jelas adalah dia sangat menderita dengan penyakitnya. Dia sungguh sangat rindu akan kesembuhan yang dia bisa dapatkan. Dan dia berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan kesembuhan. Kira-kira penderitaan apa yang dia alami? Coba kita perhatikan. Yang pertama, orang lumpuh ini menderita secara fisik. Dia krisis dalam hal fisiknya. Kenapa? Dia lumpuh. Dia tidak bisa melakukan aktivitas. Secara fisik dia mengalami krisis. Apalagi mental. Mentalnya mengalami krisis. Kenapa? Dalam buku Membina Keluarga Sehat, pasal yang 5 dikatakan seperti ini. Orang lumpuh ini tertekan karena orang yang ia temui untuk mencari pertolongan. Dengan terlebih khusus dikatakan dalam buku Membina Keluarga Sehat, dia berjumpa dengan orang Farisi
berjumpa dengan dokter-dokter yang dia temui untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka mengatakan ia tidak akan sembuh dan ia adalah orang berdosa. Dia akan mati di bawah murka Allah. Bayangkan kalau kita dalam posisi orang lumpuh ini, dia mencari pertolongan, tapi yang didapatkan adalah kata-kata dan bahkan kepastian kematiannya. Dalam hal apa lagi? Dia menderita, dia mengalami krisis dalam hal rohani. Kenapa rohaninya mengalami krisis? Dia tenggelam dalam keputusasaan. Ia sadar bahwa dirinya dan ia sangat ingat dosa-dosa masa lalunya. Itulah yang menyebabkan dia mengalami sakit-sakit. Secara sosial, apakah berdampak bagi dia? Oh, sudah sangat pasti. Orang-orang menghindari dia, orang-orang mencemooh dia secara sosial. Tidak ada yang mau menemani dia, sehingga dalam hal finansial pun dia mengalami krisis. Jadi kalau kita bisa lihat orang ini sungguh kompleks secara segala aspek kehidupannya, dia mengalami krisis. Tapi dikatakan dalam buku Membina Keluarga Sehat, akhirnya ia mendengar pekerjaan dan pelayanan Kristus yang telah menyembuhkan dan mengampuni orang yang sama berdosanya dengan dia. Dalam halaman yang ke-60 dikatakan seperti ini. Kerinduannya yang besar adalah kelepasan dari beban dosa. Dia rindu melihat Yesus dan menerima jaminan pengampunan serta didamaikan dengan surga. Maka ia akan puas apakah dia akan hidup atau mati sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Sampai kepada titik di mana imannya mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, baik sembuh ataupun sakit, baik mati maupun hidup, baik dia sejahtera maupun melarat, dia akan datang tetap kepada Tuhan, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau didamaikan dengan surga. Ini suatu hal yang sungguh luar biasa yang kita dapati dari orang lumpuh. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 280 dikatakan seperti ini dalam pasal yang ke-27. Tangisan orang yang akan mati ini adalah agar ia dapat datang dan menghampiri hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Bagaimana kerinduan saya untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan? Orang yang lumpuh ini, dia sangat rindu untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Dia beriman tanpa syarat. Tidak harus saya kaya baru saya datang kepada Tuhan. Tidak harus saya memiliki segala sesuatunya baru saya datang kepada Tuhan. Tidak harus saya sehat baru saya datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan dia alami, dia tetap mau datang kepada Tuhan, mau ada dalam hadirat Tuhan. Dikatakan lebih lanjut dalam bagian dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 280. Tidak ada waktu yang terbuang. Tubuhnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kematian. Ia memohon kepada kawan-kawannya agar membawanya kepada Kristus, dan dengan gembira mereka melakukannya. Dan saudara-saudara tahu, saking dia rindu untuk datang kepada hadirat Tuhan, dalam buku ini dikatakan dialah yang mengusulkan untuk dibawa, diangkat ke atas atap dan diturunkan tepat kepada Kristus. Kenapa? Dia tidak mau membiarkan kesempatannya hilang. Dia tidak mau membuat waktunya terbuang percuma. Dia mau datang kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dikatakan ketika mereka datang kepada hadirat Tuhan, seperti yang kita dengar tadi dalam catatan, Tuhan tidak pernah memperhatikan masa lalu. Oh, Tuhan tidak perhatikan berapa banyak saya sudah jauh daripada Tuhan, seberapa kelam hidup saya. Tuhan ketika orang lumpuh ini diturunkan, ketika Tuhan melihat kesedihan hati orang lumpuh ini, melihat permohonan hatinya paling dalam untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, Tuhan langsung menjawab permohonan yang tidak terucapkan itu.
tidak menunggu orang mumpuni berkata-kata memohon, dengan otomatis Tuhan mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Dari hati yang paling dalam, orang mukmin merasakan damai sukacita surga ketika dia merasakan pengampunan dari Tuhan. Damai itu mengalir dalam hadirat Tuhan yang dia rasakan. Dia merasakan indahnya berjalan dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Dan saudara-saudara tahu, dengan iman tanpa syarat, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dosanya sudah diampuni. Dia sudah tidak memikirkan lagi akan kesembuhan dirinya secara fisik, secara mental, secara sosial, bahkan finansial. Tapi saudara-saudara tahu, apakah cukup sampai di situ Tuhan menyembuhkan hambanya? Tuhan memberikan pengharapan kepada orang mukmin? Tidak. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Wah, luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika hambanya datang dengan permohonan, walaupun masa lalunya sangat kelam, walaupun dia sangat terpuruk karena dosa masa lalunya menyebabkan dia sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh satu orang pun tabib COVID, Tuhan menyembuhkan dia secara rohani dan sekarang bahkan secara fisiknya. Dan dikatakan kita juga, umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini, kita juga bisa mengalami yang sama. Bukan seberapa kelam dosa kita, bukan seberapa gelap dosa kita, dan seberapa akibat yang kita rasakan saat ini. Tetapi sebagaimana orang mukmin, ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting dia merasakan pengampunan dari Tuhan. Tuhan menjadi sumber solusi bagi kita. Bagaimana dengan kita? Masing-masing kita masih dalam proses pembentukan. Dan kita semua masih dibentuk oleh Tuhan seperti logam yang ditempa oleh sang tukang tempa. Logam itu semakin keras dia dibentuk, akan lebih lama dan lebih lama lagi dia dimasukkan ke dalam dapur api. Dipanaskan sampai dia siap untuk ditempa, dibentuk oleh sang tukang tempa. Saya dan kita semua adalah logam yang sementara dibentuk oleh sang tukang tempa. Sampai kapan? Sampai sudah waktunya tiba bagi sang tukang tempa untuk mengatakan sudah selesai. Jadi marilah kita terus datang berserah kepada sang tukang tempa, agar dia menempa kita, membentuk kita, sampai akhirnya ketika dia selesai menempa, dia akan melihat wajah sang tukang tempa itu akan dipantulkan oleh logam itu. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan kerinduan kita semua pada malam hari ini? Apakah kita rindu untuk terus dibentuk oleh Tuhan? Dan dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman dikatakan, ketika pembentukan dan pembentukan, ketika proses demi proses akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan sekarang kelihatannya mungkin saja tidak bersinar dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman pasal yang ke-12. Tidak kelihatan bahwa mereka ada saat ini. Tidak begitu bersinar mereka. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, akan ada akhirnya ketika Tuhan mengizinkan masalah demi masalah, krisis demi krisis datang dalam kehidupan kita, maka umat-umat Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan akan muncul seperti bintang-bintang di langit. Pada waktu matahari terang, pada waktu kelihatan sangat jelas terang matahari, bintang-bintang ini tidak kelihatan dengan jelas. Tetapi semakin pekat malam itu, bintang-bintang ini akan kelihatan sangat jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini suatu kerinduan saya secara pribadi dan keluarga, bahkan saya yakin kerinduan kita semua, kita akan datang ke hadapan Tuhan. Sadari Tuhan kita sungguh sangat baik. Dia akan menerima kita sebagaimana Dia menerima orang lumpuh tadi.
walaupun dia sudah mengalami akibat dosa-dosa masa lalunya, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan terima dia, membaharui dia, memulihkan dia, memberikan pengharapan yang baru bagi dia. Walaupun kita mengalami begitu banyak krisis dalam kehidupan kita ketika di dunia. Malam hari ini kita yakin dan percaya, mungkin saat ini krisis yang kita alami tidak seburuk yang dialami oleh orang dulu tadi. Tapi sebagai umat Tuhan kita tahu akan ada banyak krisis demi krisis di akhir zaman yang Tuhan akan izinkan kita. Sebagaimana orang dulu tadi, ketika dia datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggupkan dia, Tuhan akan mampukan dia. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia orang yang baik, bukan, tapi karena Tuhan yang menyanggup dia. Kita semua memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, banyak kelemahan kita. Seperti orang dulu tadi, kalau kita datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Dia, Tuhan akan menyanggup kita. Sehingga kita dengan pertolongan Tuhan akan setia hingga akhir. Tuhan datang, kita sama-sama diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersama dalam tahta surga, di malam hari Sabat yang suci dan diberkati ya Tuhan, kami datang kepada bersyukur atas pengalaman indah, bahwa walaupun kami berada dalam titik terendah kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menopang kami, memampukan kami untuk melewati krisis demi krisis, bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau yang menyanggup. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami semua yang hadir saat ini, yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, bahkan orang-orang yang kami cintai dimanapun berada, kami akan kedapatan setia apabila Engkau datang Tuhan. Bantu kami untuk menerima roh hujan akhir, sehingga kami semua dapat dimeteraikan dan dapat disiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berseru dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, amin. Luar biasa sebuah pekabaran yang dibawakan di Isnael. Dulu ketika kami bersama-sama, Isnael masih pemalu. Jadi ini kali yang kedua saya mendengarkan khotbahnya. Di kali yang pertama beberapa minggu yang lalu dan ini yang kedua. Sungguh luar biasa. Tuhan menggunakan anak-anak yang dulu masih kecil dan sekarang sudah menjadi kepala rumah tangga untuk bekerja melayani Dia. Semoga kiranya seperti halnya Isnael yang dulu pemalu, sekarang mampu membawakan firman Tuhan dengan baik. Semoga itu juga menjadi bagian anak-anak kita nanti. Tidak harus pintar berkhotbah, tetapi paling tidak mereka dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saudaraku sekalian, demikianlah akhir dari kebaktian online kita malam hari ini. Jika saudara merasa terberkati, mari undang saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Besok jam 9, yang akan membawakan firman Tuhan kepada kita adalah Pendeta Geri Takaria dari Silang, Filipina, dan yang akan membawakan diskusi sekolah sahabat seperti biasa adalah Pendeta Franklin Satori. Saya yakin dan percaya melalui kebaktian ini, iman kita dapat disegarkan. Undang sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita untuk bisa bergabung bersama-sama untuk menerima curahan firman yang akan dibawakan dan akan kita dengar. Selamat sabat, selamat beristirahat. Jangan lupa saudara sekalian, di luar sana virus masih ada. Oleh sebab itu, jangan lupa selalu cuci tangan dan gunakan selalu masker ketika berada di luar rumah. Tuhan memberkati.